Sebetulnya kita ingin ya bagaimana cabang olahraga futsal ini menjadi cabang olahraga yang berprestasi, tentu saja olahraga yang maju dan membanggakan terutama di kancah Jawa Barat dan nasional sebetulnya. Untuk memajukan futsal Kota Bogor, kita perlu ada kolaborasi aktif dengan institusi pemerintah maupun swasta tadi. Kota Bogor ini merupakan penghasil talenta futsal terbaik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Di hari yang baik ini, kami hadir di Kota Bogor, channel Time Podcast. This is my event. Bersama saya, Dani Suhendar, akan bincang mendalam seputar olahraga, budaya, pariwisata, musik, seni, gaya hidup yang positif dan sehat. Kali ini di episode perdana Time Podcast, kami mengundang narasumber Dr. Ibrahim Fajri SH selaku Ketua Asosiasi Futsal Kota Bogor 2004-2008. Selamat datang, Dok, di Time Podcast. Selamat datang. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas kesempatannya. Ini suatu kehormatan Dokter bisa hadir di Time Podcast. Kami mengundang ingin bincang mendalam seputaran futsal. Perkembangan futsal ada di Kota Bogor, baik mungkin dari sisi organisasi, kemudian dari sisi kompetisi maupun prestasi. Nah, berkenan mungkin dokter bisa bercerita bagaimana perjalanan dan pengalaman mengikuti Pusda Muskot Asosiasi Futsal sampai terpilih menjadi ketua. Kita mungkin pendengar akan mendengarkan. Silakan, Dok, mangga. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang telah diberikan pada kami. Merupakan sebuah kehormatan juga nih. Biasanya saya memanggil dengan sebutan akrab ya, Om Kabit nih selama ini. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Dok. Juga terima kasih nama dokter. Baik, berkaitan dengan tadi pertanyaan Om Kabit bahwa memang semuanya berangkat dari minat kita ya, hobi kita dalam rangka misalnya bermain sepak bola dan futsal, juga kebetulan anak juga berminat juga di bidang itu. Sehingga dalam lingkup pergaulannya kami bertemu banyak dengan pengurus-pengurus klub ya, pengurus-pengurus klub baik itu sepak bola maupun futsal. Dan mereka kelihatannya banyak sekali memiliki harapan ya terhadap bagaimana futsal di Kota Bogor ini bisa berjalan semaksimal mungkin dan betul-betul bisa ada dorongan agar betul-betul menjadi olahraga yang prestatif di Kota Bogor. Nah, dari situlah kami ada keinginan juga ya untuk mengakomodir aspirasi mereka dan didorong sekaligus oleh para manajemen klub untuk bisa berkontestasi. Ya. Baik, dokter ini memang luar biasa. Selain mungkin aktif di dunia olahraga khususnya futsal, beliau sehari-harinya adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dan juga seorang lawyer mungkin ya, Dok. Betul, Dok? Betul. Luar biasa. Ini pekerjaan yang banyak sekali ada di benaknya dokter ini, dan semoga bisa berjalan semuanya dengan lancar. Amin. Selanjutnya, Dok, mungkin bisa berkenan juga bercerita bagaimana persiapan dan kesiapan mungkin tim futsal Kota Bogor dalam rangka menjelang perhelatan 4 tahunan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat yang akan dilaksanakan di Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok 2006. Dan mungkin dokter bisa menyampaikan juga informasi kepada kami. Maka, Dok, silakan, Dok. Iya, terima kasih. Baik, memang setelah singkat cerita saya terpilih ya sebagai Ketua AFK Kota Bogor, Asosiasi Futsal Kota Bogor ini, agenda yang sangat-sangat mendesak kami lakukan adalah menyiapkan tim untuk bagaimana nanti bisa berkontestasi di provinsi ya, Porprov ya. Dan maka itu kami langsung membuka seleksi waktu itu.
Nah, kemudian alhamdulillah terpilihlah putra-putra terbaik di Kota Bogor untuk bisa sebagai tim atau skuad kita ya. Nah, alhamdulillah sudah terpilih untuk yang tim putra dan tim putri waktu itu, meskipun memang dalam hal perjalanannya ada kendala terkait regulasi sehingga kita baru bisa mengirimkan tim putranya di Porprov. Namun di Kejurda nanti kita boleh untuk mengirimkan tim putri juga. Nah, sebagai proses lah untuk bisa menuju ke arah yang ideal begitu. Nah, kita sudah menyiapkan dengan materi pemain-pemain yang sudah ada sampai detik hari ini. Kami ada rasa optimisme tinggi bagi Pak Kabit. Jadi insya Allah dalam helatan Porprov 2026 kita agak optimis nih untuk bisa mendapatkan prestasi yang semaksimal mungkin. Nah, ini juga tidak terlepas dari sejarah keikutsertaan Kota Bogor terutama di cabang olahraga futsal, bahwa di 2018 kita pernah dapat perunggu Pak Kabit. Oh iya. Nah, pernah dapat perunggu, namun di 2022 kalau tidak salah ya waktu itu meskipun Covid, kita agak melorot nih dari perunggu jadi keempat besar. Oh, empat besar. Betul. Nah, memang dengan kendala yang ada barangkali Om Kabit juga memahami dalam kondisi Covid, ya kita tidak leluasa beraktivitas dan lain-lain. Nah, makanya dari perolehan sejarah track record seperti itu kelihatannya kita agak optimis nih. Paling tidak 2 besar di Porprov 2026 bisa kita dapatkan. Amin. Insya Allah. Iya. Dan mungkin dokter bisa menyampaikan dukungan beberapa pihak. Mungkin di sini ada Dispora, kemudian juga ada KONI, kemudian juga ada Bapopsi, pelajar, maupun klub-klub ini sejauh mana kiprahnya membantu Asosiasi Futsal Kota Bogor untuk membentuk tim yang kuat dan solid sehingga bisa meraih kembali prestasi yang baik di Kota Bogor di ajang Porprov 2026. Mangga dok. Iya, jadi memang kita betul ya dalam hal memberikan mencapai ya target yang kita akan dapatkan nanti tidak akan mungkin ya, sangat mustahil ketika kita tidak berkolaborasi dengan berbagai pihak. Ya memang dalam hal ini sebagai dalam tanda kutip bapak kandung kami di Kota Bogor, Dispora sampai detik hari ini luar biasa supportnya. Ya, kami diberikan fasilitas dalam hal melakukan rapat, dalam melakukan training, pelatihan. Ya alhamdulillah kita akhirnya sebelum lebaran kemarin diberikan porsi untuk bisa latihan di fasilitas Dispora. Nah, alhamdulillah kita dapat di GOR Pajajaran indoor A ya. Indoor A, betul dok. Kemudian di GOM Bogor Selatan. Ya. Alhamdulillah itu berkat dukungan support yang penuh dari Dispora, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik itu selain itu juga KONI juga disupport. Ya, disupport beberapa kali kita diajak dalam hal melakukan pelatihan. Dalam hal ini pernah dilakukan tes fisik terhadap tim ya futsal Kota Bogor. Dan alhamdulillah berbagai pihak kita sedang menggagas nih program Bapak Asuh nih Pak Om Kabit. Oh, ada Bapak Asuh nih. Bapak Asuh kita melibatkan swasta juga. Betul. Untuk bagaimana juga sama-sama memikirkan terhadap perkembangan futsal Kota Bogor. Jadi baik pemerintah dalam hal institusi pemerintah negeri maupun institusi swasta itu kita libatkan untuk perkembangan futsal Kota Bogor. Baik dok. Iya. Dan selanjutnya juga mungkin dokter juga bisa mungkin bercerita kepada kami. Mungkin ada kendala, kemudian atau mungkin ada hambatan yang bisa mungkin mengganggu kesiapan dan persiapan tim. Iya. Mungkin bisa disampaikan dan sehingga semua pihak yang mungkin terlibat nanti bisa membantu sepenuhnya kendala tersebut. Mungkin bisa bercerita. Mangga dok, silakan dok. Iya. Jadi memang tidak terlepas ya dalam hal persiapan Porprov ini terhadap kendala-kendala yang memungkinkan terjadi yang kami rasakan selama ini ya Pak Om Kabit, bahwa memang karena kita baru sekali untuk sebagai pengurusan terbentuk ya. Jadi memang butuh adaptasi. Ya memang adaptasi ini kan memang butuh waktu ya Om Kabit ya. Nah, di sini salah satu kendala dalam hal komunikasi, namun alhamdulillah sedikit banyaknya sudah teratasi lah dalam hal itu. Nah, kita juga kan perlu ada konsolidasi ke dalam maupun keluar. Dalam hal ini juga kita dalam proses memperkenalkan diri juga kepada institusi-institusi baik pemerintah maupun swasta bahwa eksistensi dari AFK ini sudah ada gitu, sudah hadir ya. Nah, jadi memang butuh waktu ya, sementara kejar-kejaran dengan event dan dengan target-target, apakah itu tadi persiapan tim Porprov,
maupun event-event kompetisi yang harus kita ikuti maupun harus kita laksanakan, selenggarakan. Karena kewajiban AFK itu salah satunya ya membuat kompetisi yang berjenjang, dan sehingga dari situlah mungkin akan muncul bibit-bibit yang bisa kita manfaatkan untuk untuk menorehkan nama baik Kota Bogor itu sendiri. Nah, jadi event-event harus dijalankan, kemudian persiapan dengan program-program yang luar biasa, baik dari provinsi maupun program FFI atau Federasi Futsal Indonesia. Jadi memang luar biasa nih jadinya, harus simultan ya, semuanya harus dilakukan betul-betul sangat cepat gitu. Dan alhamdulillah untungnya pengurus AFK ini kebanyakan mereka yang luar biasa kerjanya, kinerjanya. Jadi memang mereka yang sudah biasa dalam hal ini melaksanakan event-event, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dengan waktu yang cepat gitu. Jadi kendalanya adalah pertama kami baru terpilih, namun di situ sudah banyak PR-PR yang harus kita lakukan dengan waktu yang sangat singkat. Ya. Begitu Pak Kabit. Ya, baik. Memang disampaikan juga jantungnya pembinaan dari olahraga futsal ini ada di kompetisi, Dok. Betul. Nah, mungkin juga bisa berbarengan nanti dokter bisa membuat turnamen, kompetisi atau event berjenjang, baik tingkat pelajar, SD, SMP, SMA maupun klub. Betul. Nah, di situ bisa juga mendapatkan talenta-talenta sepak bola futsal yang bisa menjadi tim Kota Bogor di jenjang-jenjang event berikutnya. Betul. Dok, juga saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada dokter, kira-kira untuk target nanti ke depan bisa lebih baik lagi dibanding yang terakhir itu kita 4 besar. Apa kira-kira target besarnya, Dok, di ajang Porprov 2026 nanti? Mangga, Dok. Ya, tadi optimisme kita adalah bagaimana pencapaian kita di Porprov adalah bisa mencapai 2 besar. Ya, syukur-syukur. Medali perak berarti ya, Dok ya? Maksimal emas lah. Wah, luar biasa. Ya minimal perak, maksimal emas. Dengan materi pemain yang kemarin kita tinjau dan kita lihat itu ternyata memang agak optimis lah kita untuk bisa bersaing. Jadi target medali emas ya? Iya. Luar biasa nih, mudah-mudahan terwujud, Dok. Amin. Itu pun bukan tanpa alasan Pak Kabit. Jadi mereka yang bertanding di usianya saat ini, ya sebelumnya di klub-klub Kota Bogor itu juara Jawa Barat. Juara Jawa Barat dan juga pernah peringkat 3 nasional. Jadi ketika Porprov barangkali ini adalah satu hal yang mungkin bisa ada optimisme lah untuk bisa mencapai minimal 2 besar begitu. Iya. Mudah-mudahan bisa terwujud ini. Amin. Target dari Ketua Asosiasi Futsal Kota Bogor meraih medali emas di ajang Porprov 2028. Tapi memang Pak Kabit, ternyata Kota Bogor ini potensi futsalnya sangat besar Pak Kabit. Itu yang saya kaget ya ketika berkecimpung di asosiasi futsal ini, ternyata ketika kita lihat ya di lapangan ternyata talentanya luar biasa. Dalam tanda kutip tidak perlu dalam tanda kutip membajak pemain dari daerah lain. Kita memiliki dalam arti kalau saya istilahkan itu adalah berlian-berlian yang terserak Pak Kabit. Maka tidak aneh ketika Kota Bogor ini memiliki 2 pemain timnas futsal. Ya, ada Iqbal, itu kapten timnas. Ya, kemudian ada Firman Adriansah. Itu luar biasa ya, Luar biasa, betul. 2 pemain dari Kota Bogor masuk timnas Indonesia. Tim-tim SMA di Kota Bogor ini sudah masuk ke liga profesional. Ada beberapa yang sudah main di liga-liga profesional, dan itu luar biasa menurut kami pencapaian, dan itu bukti bahwa Kota Bogor ini merupakan penghasil talenta futsal terbaik di Indonesia. Baik. Dan saya juga ingin mendapatkan informasi, Dok, untuk terutama di Jawa Barat nih. Pesaing Kota Bogor untuk futsal ini dari kota kabupaten mana, Dok? Mungkin juga bisa bercerita. Kita ingin tahu mengukur kekuatan itu. Mangga, Dok, silakan, Dok. Memang yang lumayan berat ya, salah satunya ya pesaing kita dari Kota Bandung. Ya, kemudian dari Kota Depok sebagai tuan rumah juga, ya, Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Ya, jadi tim-tim itu yang memang kita waspadai dalam rangka nanti pergerakan perhelatan Porprov 2026 mendatang. Gitu. Baik. Dan juga, Dok, mungkin kami juga ingin mendapatkan informasi berkaitan dengan babak kualifikasi Porprov. Nah, kapan dilaksanakan, kemudian persiapan apa saja yang akan dipersiapkan, kemudian tempatnya nanti di mana, Dok? Apa kita tuan rumah kah atau kita harus ke Bekasi atau ke Depok? Silakan, Dok. Untuk kualifikasi itu informasi terakhir yang saya dapatkan itu di bulan Oktober, Pak Om Kabit. Oktober, jadi, ya, Dok? Oktober
Dan itu tempatnya yang jelas masih belum dipastikan di mana, tapi yang sudah dipastikan bukan di Kota Bogor. Oh, bukan di Kota di Bogor. luar Kota Bogor. Kalau tidak salah, nanti Kota Bogor dapat jatah untuk pas penutupannya nanti di Porprov. Nah, jadi tapi kita siap dimanapun itu dilaksanakan kualifikasi. Maka persiapan kita sudah mulai digiatkan, bahkan seminggu itu kita melaksanakan latihan selama 3 kali. Seminggu 3 kali latihan, kemudian tes fisik itu terus digiatkan bekerja sama dengan KONI, bahkan sudah mulai diukur V2Max-nya. Wow, luar biasa. Jadi ada standar-standar yang harus kita capai dalam satu kekuatan stamina atlet itu, terutama tim futsal kita harus mencapai standar tertentu dalam V2Max-nya. Ya, untuk kerangka tim, Dok, mungkin bisa disampaikan juga mengenai pelatih, kemudian tim dan sebagainya, dan komposisi pemain yang sedang mengikuti seleksi, berapa totalnya, Dok? Mungkin bisa disampaikan. Yang akhirnya terpilih saat ini adalah sekitar 18 pemain, ya, tim pelatih official itu sebanyak 5 orang. Namun memang ternyata setelah dapat informasi terakhir yang akan diambil itu hanya sekitar 12 sampai 14 pemain. Iya. Ya. Nah, yang didaftarkan nanti yang didaftarkan. Betul. Namun kalau memang idealnya itu lebih dari 12, Pak Kabit, supaya nanti kita mengantisipasi takutnya ada cedera atau pemain mengalami akumulasi kartu sehingga tidak bisa main di pertandingan berikutnya. Jadi idealnya harus di atas 12 sih, sebetulnya 15. Namun kelihatannya perlu pembiayaan ekstra. Betul. Bagi kami ya. Mudah-mudahan nih sekaligus mengajak para insan sepak bola atau insan futsal di Kota Bogor barangkali ingin berkontribusi kepada tim futsal kami ya, dalam rangka sama-sama berjuang ya. Mudah-mudahan ada mungkin ya masyarakat Kota Bogor yang ingin bersponsor ya atau ingin berkontribusi ya kepada tim, sehingga mudah-mudahan prestasi yang bisa kita capai bisa maksimal ya. Baik, selanjutnya mungkin, Dok, ke depan apa mungkin ada upaya untuk mungkin kita mendapatkan orang tua asuh atau bapak asuh untuk membantu perfutsalan di Kota Bogor. Mungkin bisa disampaikan, Dok. Terima kasih, Om Kabit. Itulah salah satu program yang sedang kita lakukan ya. Kegiatan yang kita lakukan sampai hari ini, kita akan mencari bapak-bapak asuh ya, artinya para insan futsal yang memiliki kepedulian ekstra kepada perkembangan futsal di Kota Bogor, para pengusaha-pengusaha atau para semuanya lah ya, insan-insan futsal di Kota Bogor yang memiliki kepedulian. Program Bapak Asuh ini kita targetkan minimal 20 Bapak Asuh nih. Luar biasa nih. 20 minimal. Betul. Iya, mudah-mudahan buat habis ya, Dok ya. Iya, mudah-mudahan melalui podcast ini ya bisa tergerak. Kita informasikan. Iya, tergerak hati para insan futsal. Pemirsa bisa mendukung ini. Bisa mendukung pergerakan atau perjuangan kita dan anak-anak terutama. Betul. Iya. Baik, Dok, selanjutnya di sela-sela juga mungkin mempersiapkan BK Porprov, kemudian Porprov. Nah, dokter juga sama mempersiapkan kejuaraan ya. Sudah betul. Sejauh mana pelaksanaannya, Dok, dan kapan akan dilaksanakan, Dok? Untuk liga klub, liga di level klub voter Kota Bogor sudah berjalan, Pak Habib, itu di bulan yang lalu sebelum Ramadan. Ya, kita sudah jalankan, kita sudah kick off. Memang baru sekitar 2 atau 3 putaran, 3 pekan maksud saya. Nah, dan dimulai lagi ini pekan ini sebetulnya udah mulai kita kick off lagi, dan mudah-mudahan ke depannya bakal ya lancar gitu ya, karena memang wajar lah kami baru pertama kali untuk AFK terpilih dan baru kita laksanakan kembali nih untuk liga antar klub. Nah, sementara untuk liga pelajarnya Piala pelajarnya itu kita adakan minggu depan. Minggu depan. Ya, minggu depan. Bertempat di mana lapangannya, Dok? Kami melakukan babak kualifikasi per kecamatan, Pak Kami. Disebar 6 kecamatan. Disebar 6 kecamatan. Wah, luar biasa ini pemirsa. Jadi masing-masing tersebar di 6 kecamatan. Betul, masing-masing kecamatan memiliki tempatnya sendiri, venue-nya tersendiri. Ya, nanti lebih lengkapnya barangkali akan disampaikan nih. Barangkali bisa nanti ditampilkan ya barangkali ya daftar-daftarnya, tempat-tempatnya, sekaligus nanti setelah dikualifikasi per kecamatan akan diambil 4 besar. Setiap kecamatan baru kita adakan grand final, grand championship, sehingga kita akan tahu sekolah mana yang akan menang dan juaranya. Luar biasa. Dan kalau boleh tahu, Dok, juga kategorinya apa saja, Dok? SD, SMP, SMA atau klub itu, Dok?
Mungkin Kalau Liga Klub sudah berjalan. Ya. Yang kita lakukan adalah piala antar pelajar. Itu SD, dari SMP atau SMA? Semuanya, SD, SMP, SMA. Oh, mau 3 kategori ya, Dok? Iya. SD, SMP, SMA ya. Nah, PR kita adalah setelah ini mudah-mudahan berhasil dilaksanakan Liga Mahasiswa. Wah, luar biasa. Berlanjut ke Liga Mahasiswa. Lanjut ke Liga Mahasiswa. Ini berlapis-lapis pembinaannya nih. Bahkan tidak sampai situ, Pak Kabit. Iya, gimana? Setelah Liga Mahasiswa, Liga antar institusi. Nah, baik atau pemerintah, antar perusahaan mungkin, Dok? Antar perusahaan, Iya. baik pemerintah maupun swasta. Kita akan adakan. Setuju banget, Dok. Setuju banget. Mudah-mudahan Pak Kabit juga bisa ikut serta nih. Siap, insya Allah nanti kalau diundang sama dokter ya. Siap. Dan mungkin dokter juga bisa menyampaikan juga kepada kami berkaitan mungkin organisasi yang mungkin dokter sedang laksanakan, terutama visi misi 4 tahun ke depan ini, harapan dari pengurus mungkin ke depan. Di bawah kepemimpinan dokter ini bagaimana, Dok, kira-kira visi misinya ke depan ini? Ya, sebetulnya kita ingin ya bagaimana cabang olahraga futsal ini menjadi cabang olahraga yang berprestasi, tentu saja olahraga yang maju dan membanggakan terutama di kancah Jawa Barat dan nasional sebetulnya. Dan itu sekali lagi bukan hal yang mustahil bagi Kota Bogor untuk bisa mencapai tersebut. Dengan apa? Betul tadi kata Pak Kabit tadi sampaikan bahwa kompetisinya harus dibenahi. Ya, kemudian peningkatan kualitas dalam hal pemain, wasit dan para pelatih. Dan kita akan memfasilitasi pelatihan para pelatih, ya lisensi pelatih, kemudian lisensi wasit. Jadi insya Allah mudah-mudahan di bulan Agustus Pak Kabit ada lisensi wasit, lisensi pelatih. Nah, itu mudah-mudahan bisa di bulan sebelum bulan Agustus lah. Jadi bagi warga Kota Bogor mungkin yang nanti berminat atau yang sudah menjalankan sebagai pelatih namun belum berlisensi, ya bisa bergabung nanti dalam lisensi wasit, lisensi pelatih futsal. Dan bagi juga warga Bogor yang berminat untuk menjadi wasit profesional juga nanti lisensinya, pelatihan lisensi akan kita lakukan di bulan Agustus. Ya, dan itu seluruh Indonesia kita adakan. Luar biasa ini, Dok. Insya Allah. Luar biasa, keren banget ini. Nah, yang kedua adalah tentu saja tadi sudah saya sampaikan bahwa misi yang akan kami lakukan tidak akan bisa sendiri, Pak Kabit. Untuk memajukan futsal Kota Bogor, kita perlu ada kolaborasi aktif dengan institusi pemerintah maupun swasta tadi, sama-sama bahwa futsal Kota Bogor ini adalah milik kita bersama dan tentu saja supportnya sangat diharapkan, gitu. Nah, otomatis kita akan membangun komunikasi yang baik melalui pemerintah maupun swasta. Kemudian juga mimpi kita agar futsal juga seperti sepak bola, Om Kabit. Betul. Ke depan harus menjadi bukan hanya sejajar dan setara ya. Bukan hanya olahraga prestasi, tapi juga olahraga industri. Luar biasa. Nah, agar bisa meningkatkan kesejahteraan bagi klub, bagi pelatih, bagi wasit dan bagi para pemainnya. Betul. Itu mimpi kita bersama. Ya, setuju, Dok, karena Kota Bogor ini kota yang diperhatikan oleh pemerintah daerahnya. Betul. Jadi setiap mungkin keberhasilan menjuarai beberapa event akan diberikan apresiasi atau bonus. Amin. Dan mudah-mudahan futsal bisa mendapatkan medali emas ya, Amin. dokter ya. Amin. Mohon doanya. Ajang Porprov gitu. Siap. Dan kembali, Dok, ke organisasi, mungkin tadi disampaikan berkaitan dengan kepelatihan, kemudian juga perwasitan. Ini sangat mendorong sekali, betul. Kota Bogor perlu juga melahirkan para pelatih dan para wasit, tidak hanya pemain terutama, tapi ada mungkin jenjang pendidikan untuk para pelatih dan wasit. Dan berkesinambungan, Dok. Betul. Dan mudah-mudahan juga mereka baik pelatih maupun wasit bisa memimpin di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Ya. Itu harapan mungkin ya, Dok ya. Amin. Sama yang bisa ke depan dokter rencanakan atau mimpikan, sehingga semuanya itu bisa terwujud apabila kita kerja dan kerjasama yang baik begitu. Dengan kolaborasi, betul. Pemirsa, demikian bincang mendalam bersama Dr. Ibrahim Paji SH, Ketua Asosiasi Futsal Kota Bogor. Semoga pemirsa, terutama komunitas futsal di Kota Bogor, sudah mendapatkan informasi dan rencana kerja ke depan secara lengkap. Saya haturkan ucapan terima kasih untuk narasumber. Harapan kita semua, tim futsal Kota Bogor bisa meraih prestasi tinggi dan di Porprov Jawa Barat 2006 serta di ajang lainnya di setiap kategori juga level. Pemirsa Time Podcast yang terhormat, kami hadir ingin jadi media bermanfaat dan penghubung bersama semua elemen serta ajang untuk informasi serta
promosi event yang ada di Kota Bogor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.